Suasana peradaban tumbuhnya ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah. Suasana tumbuhnya peradaban di Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang mendorong suasana itu adalah kebijakan Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan khalifah menyediakan segala fasilitas penunjang, lembaga pendidikan dan perpustakaan dibangun, tempat-tempat istirahat dan mukmin disediakan oleh siapa saja yang mau belajar ilmu pengetahuan. Dalam sejarah kegiatan menulis, ilmu itu berjalan menurut 3 tingkat. Tingkat pertama mencatat ide-ide atau percakapan dalam satu halaman kertas ditulis rangkap 2, asli dan salinan. Tingkat 2 merupakan pembukuan ide-ide serupa dengan hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah di satu buku, dan seterusnya. Dan tingkat yang ketiga adalah tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian-bagian atau bab-bab tertentu. Tingkat penyusunan ini terjadi pada fase pertama, masa kekuasaan 9 Khalifah pertama Abbasiyah, seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, filsafat A. Al-Kindi pada tahun 194 sampai 260 Hijriah sama dengan 809 sampai 873 Masehi. Buku karangannya sebanyak 236 judul. Yang B. Al-Farabi karyanya sebanyak 12 buah. Yang C. Ibnu Bajjah, beliau wafat tahun 523 Hijriah. Yang D. Ibnu Tufail wafat pada tahun 580 tahun Hijriah. Yang E. Ibnu Sina 370 sampai 428 Hijriah. Di samping seorang filosof, ia juga seorang dokter. Yang F. Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah sama dengan 1058 sampai 1101 Masehi. Hasil karyanya berjumlah 70 judul. Yang G. Ibn Rushd 520 sampai 565 Hijriah sama dengan 1126 sampai 1198 Masehi. Yang kedua yaitu kedokteran. Beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota. Yang pertama Hyundai Shahpur, Iran. Yang kedua Haran, Syria. Yang ketiga Baghdad. Yang kedua yaitu kedokteran. Beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota. Yang pertama Hyundai Shahpur, Iran. Yang kedua Haran, Syria. Yang ketiga Baghdad. Yang B. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal antara lain 1. Jabir bin Hayyan wafat tahun 161 Hijriah sama dengan 778 Masehi. 2. Hunain bin Ishaq 194 sampai 264 Hijriah sama dengan 810 sampai 878 Masehi. Yang ketiga Tabin bin Qurra 221 sampai 228 Hijriah sama dengan 836 sampai 901 Masehi. Yang keempat Ar-Razi atau Rezes 251 sampai 313 Hijriah sama dengan 809 sampai 873 Masehi. Bentuk peradaban hasil riset para ahli. Yang ketiga adalah matematika. Ilmuwan terkenal pada masa ini yaitu yang pertama Umar Al-Faruqan. Beliau seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua adalah Al-Khwarizmi. Beliau pelopor pengarang kitab algebra atau aljabar dan penemu angka nol. Yang ketiga adalah Banu Nusa atau 3 anak Syakir Musa. Mereka menulis banyak buku dan ilmu ukur. Yang keempat adalah astronomi. Ilmuwan yang terkenal pada masa ini yaitu yang pertama Al-Fazari, pencipta astrobel atau alat ukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua adalah Al-Batani atau Al-Batakunus. Yang ketiga adalah Abdul Wafaq, penemu jalan ketiga dari bulan. Yang keempat adalah Al-Fargoni atau Al-Faragini. Yang kelima adalah seni ukir. Seniman yang terkenal pada masa ini yaitu Badar dan Tarif. Sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi, saat itu ada sekolah
khusus seni di Kairo. 6. Bahasa dan sastra. Penyair pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih kental keaslian Arabnya. Tapi pemerintahan Bani Abbas mengombinasikan sesuatu bukan diterang. Penyair yang terkenal pada masa itu yang pertama adalah Abu Nawas yang memerintah pada tahun 145 sampai 198 Hijriah. Nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Yang kedua adalah Abu Tamam yang wafat pada tahun 232 Hijriah. Nama aslinya adalah Habib bin Awas At-Taba'an. Yang ketiga adalah Dahal Al-Khwarizmi, wafat pada tahun 246 Hijriah. Nama aslinya adalah Dabal bin Ali Razin Al-Khuzab atau penyair besar yang berwatak kritis. Yang keempat adalah Ibnu Rumi yang memerintah pada tahun 221 sampai 283 Hijriah. Nama aslinya adalah Abu Hasan Ali bin Abbas atau penyair yang berani menciptakan tema baru. Yang kelima adalah Al-Mutannabi yang memerintah pada tahun 303 sampai 394 Hijriah. Nama aslinya Ali Thayyib Ahmad bin Husain Al-Kufi, penyair istana yang haus hadiah, pemuja yang paling handal. Bahasa dan sastra. Pada masa Abbasiyah terjadi perkembangan dalam bidang prosa, seperti sastra novel, riwayat, kumpulan nasihat, serta uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing. Nama-nama tokoh dalam bidang ini adalah: yang pertama, Abdullah bin Muqaffa yang meninggal pada tahun 143 Hijriah. Buku karangannya ialah Kalibab Muwabdimnab, merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta yang dikarang oleh Bayi Bada. Yang kedua, Ibnu Abdi Rabbib yang meninggal pada tahun 328 Hijriah. Ialah seorang penyair dalam sajak drama. Karya terkenalnya adalah Al-Aqdul Farid, yaitu ensiklopedia Islam yang berisi pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan Islam. Dan yang terakhir adalah Ibnu Qutaibah yang meninggal pada tahun 276 Hijriah, merupakan ilmuwan dan sastrawan yang cerdas, terutama dalam bahasa kesusastraan. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu